Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar calon jutawan di Meet Community. Sekarang kita akan belajar tentang mindset berjualan. Apa saja mindset berjualan? Yang pertama adalah niat beribadah. Nah, berjualan itu hukumnya adalah mubah. Hukum asalnya mubah boleh gitu ya. Halal boleh. Jika kita niatkan perkara itu untuk ibadah, misalkan kita niat berjualan agar kita bisa dapat rezeki yang halal, kita bisa menafkahi diri kita sendiri, bisa sedekah nantinya, nanti rezekinya bisa kita buat untuk saudara, untuk misalkan kalau sudah berkeluarga ya, untuk istri, untuk anak. Nah, niat yang bagus itu maka kita akan mendapatkan pahala gitu. Ada unsur ibadah ketika niat kita dalam berjualan itu bagus. Pertama, niat beribadah. Jadi jualan itu jangan malas gitu ya, dinyinyirin, dihina dan lain sebagainya. Udah ya. Udah namanya beribadah memang banyak cobaan ya. Oke, yang kedua adalah niat membantu. Berjualan, ya, mindsetnya berjualan itu adalah membantu orang. Kenapa ada orang berjualan nasi? Tujuannya adalah membantu orang yang lapar gitu ya. Orang jualan es, mindsetnya adalah membantu orang yang haus gitu kan. Nah, membantu itu ada dua gitu, membantu dibayar dan membantu tidak dibayar. Kalau membantunya itu tidak dibayar, itu namanya sedekah gitu kan. Kita kasih es, udah gak usah bayar, itu namanya sedekah. Tapi kalau ini kita kasih es ya, tapi dia bayar ke kita, nah itu namanya berjualan. Kembali lagi, kalau jualan itu hukumnya mubah, tapi jika niat kita baik, maka itu menjadi suatu amal yang baik. Niat membantu gitu ya. Sehingga kalau misalkan kita ditolak, ya udah, nggak usah baper, nggak usah sedih. Ya namanya kita niat bantu kan, tapi ditolak ya udah gitu kan. Masalahnya orang itu kalau mindset jualannya adalah untung aja gitu ya. Ternyata ditolak, rugi, itu malah dia sedih gitu kan. Nah, kesedihan itulah yang nanti membuat dia tidak semangat berjualan. Ketika sudah tidak semangat berjualan, nah pasti nggak ada omset ya, nggak ada profit nanti. Kemudian niat belajar. Nah, berjualan itu adalah belajar. Tahukah kalian kalau kita itu berjualan ya, pasti akan menemukan banyak pembelajaran di situ. Oh, ternyata cara menghadapi konsumen model seperti ini caranya gini. Kalau gitu salah, yang betul gini. Kalau konsumennya seperti ini, yang betul gini. Kalau yang gitu salah. Nah, di situ akan ada pembelajaran-pembelajaran. Ya, apalagi kalau kita tahu ya, ilmu berjualan, ilmu marketing itu ilmunya banyak sekali ya, bertebaran, dan setiap masa, setiap zaman itu pasti akan berubah-ubah. Jadi udah berjualan diniatin belajar. Yang keempat adalah niat menjalin silaturahim ya. Kita mau berjualan itu menjalin silaturahim ya. Misalkan nanti jualan kita gak dibeli gitu, minimal kita udah dapat temen ya. Bisa jadi kan temen ini menjadi wasilah rezeki lain selain jualan kita tadi itu ya. Dan ini banyak terjadi ya. Kita jualan produk A ke dia, ternyata dia gak beli karena tidak butuh, tapi tiba-tiba karena kita niatnya menjalin silaturahim ya, kita terus jalin itu ya. Jadi gak berarti dia tidak beli berarti kamu bukan temanku gitu ya, enggak. Beli gak beli tetap dia adalah kita anggap teman. Siapa tahu kan suatu saat kita lagi butuh dia bantu kita, atau dia butuh kita yang membantu dia. Nah, dengan hubungan dekat siapa tahu nanti ya, kita tidak tahu ya, kalau kita menolong orang pasti akan ditolong oleh Allah kan gitu. Jadi di sini ada 4 mindset berjualan yang membuat kita itu tidak loyo dalam berjualan. Kita terus semangat dalam berjualan meskipun ditolak, meskipun ada pandemi, meskipun diterjang tsunami, meskipun dihempaskan oleh cibiran-cibiran dan nyinyiran-nyinyiran para netizen, kita tetap berjualan. Inilah mindset, 4 mindset yang harus dipegang teguh seorang ketika berjualan gitu ya. Jangan malu berjualan ya.
malulah jika kalian misalkan kredit. Nah, mungkin bisa malu kredit. Nah, berjualan kok malu gitu kan. Berjualan itu adalah membantu orang gitu kan. Membantu menyelesaikan masalah orang. Membantu juga diri kita, membantu keluarga kita. Kita beribadah di situ ya. Oke, lanjut. Goal roll down. Nah, apakah itu maksudnya? Nah, maksudnya adalah kita punya goal, kemudian kita pecah-pecah goal itu agar terlihat bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Jadi bisa lebih nyata terlihat goal tersebut jika kita pecah-pecah. Pertama, tentukan dulu goalnya apa. Contoh, impian tahun ini punya motor Vario seharga 20 juta atau umroh. Umroh anggap 20 juta lah. Entah itu mau motor atau mau umroh, itu adalah goal kita tahun ini, kita tetapkan. Misalkan sekarang Januari. Nah, kemudian susun rencananya. Kalau kita mau 20 juta profitnya atau nabungnya selama 1 tahun, berarti, nah ini kita buat. Anggap target kita 1 bulan mencapai 3 juta. Nah, jadi sebulan 3 juta goalnya ya. Jadi setelah goal tahunan itu dipecah jadi 12. Ya, ini mungkin 3 juta tapi 1 jutanya kita pakai gitu ya, 2 jutanya ditabung sehingga nanti akhir tahun bisa punya 20 juta gitu. Laba bersih per produk yang kita jual, profit bersih anggap 30 misalkan ya. Produk yang kita jual 30.000. Kalau British Propolis dropship 30.000 ya. Berarti butuh closing 100 produk per bulan. Nah, 100 closing dalam sebulan 30 hari berarti 100 dibagi 30. Sehingga perharinya kita itu punya target menjual 3 sampai 4 botol British Propolis. Agar kita bisa umroh. Nah, ketika dipecah-pecah gini kan targetnya menjadi nyata gitu maksudnya. Dan juga bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita setiap hari kejar target. Gimana caranya? Banyak kita japri saudara, kita jalir silaturahim. Ya nantilah kita akan bahas nanti caranya untuk dapat 3-4 closing setiap hari. Itu nantilah ada caranya sendiri. Tapi paling tidak kita harus buat goal roll down sendiri ya. Prinsip-prinsipnya dulu, kita belajar prinsip. Yang pertama realistis gitu ya. Kita harus realistis ya. Jangan yang halu gitu ya. Akhir tahun saya ingin punya tabungan 3 miliar gitu kan. Tapi yang kamu jual dan ilmu masih belum sampai sana, itu namanya adalah berhalusinasi gitu kan. Carilah goal yang minimal orang atau temanmu ya di komunitasmu misalkan, kita di Meet misalkan ya. Kalau di Meet itu 30 sampai 100 juta setahun itu sesuatu yang realistis kalau kita fokus di Meet ya. Oke, kita bicara Meet aja dulu. Kita fokus di Meet 30 sampai 100 juta. Kalau 3 miliar fokus di Meet itu mustahil gitu ya. Paling nggak kalau miliaran itu kamu buat bisnis sendiri gitu. Tapi kalau kamu masih berada di Meet, masih belajar dari awal, ya mungkin realistisnya itu 30 sampai 100 juta setahun ya profitnya. Kemudian yang kedua, goal harus paten strategi yang fleksibel. Nah, anggaplah kita nggak mulu-mulu dah, yang penting tercapai misalnya 30 juta. Itu udah goal paten. Misalkan kita tidak bisa mencapainya, misalkan kan kalau 30 juta tadi hitung-hitungannya sehari 3 sampai 4 botol closingnya kan. Ternyata nggak sampai 3 sampai 4 botol sehari. Bisanya 1, kadang nggak terjual, Daud gitu ya. Sekarang closing, besok 1, besok enggak, besok closing. Itu kan mustahil nanti sulit untuk mencapai 30 juta di akhir tahun. Nah, bagaimana? Apakah kita ubah goalnya? Jangan. Goal harus tetap. Yang kita ubah strateginya. Harus kita evaluasi. Kenapa kok tidak sampai gitu kan? Apa kendalanya? Kenapa kok saya closing? Kenapa kok besoknya tidak closing? Nah, itu harus kita evaluasi nanti setiap hari. Apakah nanti bisa pakai Facebook dan sebagainya. Nah,
Untuk strategi, ya itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya, ada strategi-strateginya. Sering evaluasi dari kegagalan. Jadi kalau kita gagal dalam mencapai target harian, ya kita harus evaluasi kenapa gitu kan. Fokus di bulan pertama itu paling sulit. Nah, saya kasih tahu kalau kita baru memulai sesuatu yang baru ya, khususnya bagi kita, 3 bulan pertama itu yang paling sulit. Contoh misalkan tadi kamu sehari 3 sampai 4 botol ya closingnya. Di bulan pertama itu sangat-sangat sulit, ya nggak masalah tidak tercapai target itu karena memang pondasi awal masih baru bangun gitu kan. Orang-orang juga masih baru mengenal kamu juga, kamu belum terbranding untuk jualan propolis itu misalkan di bulan pertama. Itu biasanya closing 2, 3 sampai 10 botol itu sudah lumayan bagus ya di bulan pertama karena memang kamu mulainya dari nol. Kecuali kalau kamu misalkan kamu adalah seorang dokter ya, sudah punya banyak konsumen ya mungkin bisa sih ya. Tapi kalau kamu masih mulai dari nol, kamu seorang karyawan misalkan, kamu seorang mahasiswa, maka memang sangat sulit di bulan pertama gitu. Bulan kedua juga sama, bulan ketiga. Nah, setelah bulan ketiga ini ketika kamu sudah mengumpulkan banyak kontak, ketika kamu sudah fokus dan juga konsisten dalam berjualan British Propolis misalkan, kamu baru bisa menuai gampangnya atau enaknya itu di bulan ketiga ke atas gitu ya. Asalkan tadi kamu fokus dan juga selalu mempraktekkan terus-menerus ilmu-ilmu yang dipelajari di MIT. Itu di bulan ketiga udah pasti dah. Tapi kebanyakan orang-orang itu di bulan pertamanya saja itu biasanya sudah banyak yang menyerah gitu ya. Kadang pindah ke bisnis lain gitu kan. Yang menurut dia itu lebih menggiurkan ya. Padahal nanti ketika dia pindah dia berarti memulai dari awal lagi gitu karena tidak fokus. Di materi mindset orang sukses itu juga sudah disebutkan. Mindset orang sukses itu adalah fokus gitu ya. Oke. Jadi fokus di 3 bulan pertama itu yang paling sulit. 3 bulan kedua dan 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat itu udah yang lebih mudah lagi. Dan kenapa kalian itu mungkin ya pernah lihat teman atau saudara kalian sukses di sebuah bisnis. Penghasilannya mungkin udah ratusan atau jutaan setiap hari gitu kan. Dia sudah kaya gitu kan. Padahal dulu dia juga mulai dari dirimu. Ketika kamu mencoba meniru dia, kamu tidak bisa. Kenapa? Bukan tidak bisa, karena kamu kurang konsisten dan kurang fokus, itu aja. Saudara temanmu yang sukses itu adalah orang yang fokus, ya fokus di situ dan konsisten, itu aja. Ini juga berhubungan dengan mindset. Percuma kalau teori strateginya tepat tapi mindsetmu masih lemah, kamu tidak akan bisa mencapai goal itu tadi. Oke, kita langsung lanjut garis besar cara jualan. Ini garis besarnya. Nanti kita akan belajar detailnya di materi-materi selanjutnya. Yang pertama, perbanyak traffic. Traffic dari grup WA, FB organik, grup FB, Instagram, Facebook Ads, Google Ads itu harus dipelajari ya. Kalau memang ingin punya target yang besar. Tangkap leads-nya berupa email atau nomor WhatsApp. Dari banyaknya traffic yang masuk ya, itu leads kita harus tangkap leads. Maksudnya apa? Kalau misalkan follower atau teman Facebook kamu, tapi kamu tidak punya nomor WA-nya dia, mereka juga tidak punya nomor WA-nya kamu, itu namanya masih umum gitu ya. Hitungannya adalah tidak kenal. Caranya kamu harus membuat semua teman-teman Facebookmu, semua follower Instagrammu itu menjadi kontak kamu dan nomormu juga disimpan oleh mereka. Gimana caranya nanti akan dijelaskan. Edukasi leads Anda dengan konten ya. Jadi orang itu tidak terlalu suka dijualin ya, apalagi di media sosial atau WhatsApp.
tidak suka dijualin. Tapi kita hanya bisa mengedukasi dengan cara memberikan ilmu-ilmu dasar ya, fokus memberikan ilmu-ilmu dasar tentang kesehatan, tentang manfaat propolis, tentang jangan jualan deh ya. Kita kasih konten-konten aja yang menarik ya, tentang sejarah propolis, kemudian testimoni. Alhamdulillah propolis bisa mengobati ini. Testimoni ada ratusan atau ribuan deh. Kalau di propolis itu harus konsisten kamu posting sampai orang-orang itu penasaran gitu kan. Penasaran dan tanya. Nah, itu lebih baik daripada kita jualan. Beda ya. Jualan di media sosial dengan jualan di marketplace itu beda. Jadi perbanyak konten. Baru kemudian jualan. Setelah kita sering kasih konten, teman-teman kita di WhatsApp itu hampir paham sepenuhnya gitu kan. Kemudian ada temanmu yang sakit ya, tulis story saya lagi sakit. Nah, kamu sapa gitu kan. Kamu tawarin ya. Tawarin obatnya itu propolis seperti itu. Jadi ini adalah 1 2 3 4 itu adalah urutan ya. Kesalahan pebisnis pemula ini ya. Kesalahan pebisnis pemula adalah fokus jualan aja tiap hari. Nomor kontaknya tidak pernah diupdate ya. Jualan aja. Kontakmu mulai dulu sampai sekarang cuman 200 aja. Yang lihat story cuman 70 sampai 80 orang itu aja. Kamu jualan aja. Itu caranya yang salah gitu ya. Harus diperbanyak ya kontak. Kalau perlu bisa sampai 10.000, 5.000, 10.000, 15.000 kontak gitu. Dan caranya seperti ini, 1, 2, 3, 4. Baru setelah jualan, ketika udah melewati ini semua, jualan closing itu jauh lebih mudah ya. Dan hukum closing itu juga adalah 5% sampai 10%. Maksudnya apa? Dari total kontak kita hanya 5% sampai 10% aja yang beli. Tidak mungkin semua kontak kita itu beli ya. 5% sampai 10%. Saya beri contoh aja ya. Oh gini ya. Lupa. Nah ini. Saya punya 24.000 kontak. Jadi ada 24.000 kontak. Itu di HP saya. Cuman sekarang saya udah tidak mempraktekkan ini lagi, tapi saya punya tim khusus, ada beberapa orang. Itu saya kasih HP dan di HP itulah mereka praktek ya. Jadi kalau saya sekarang udah nggak menggunakan ini lagi karena saya sudah masuk di tahapan yang lebih tinggi lagi, yaitu sudah membuat tim penjualan. Nah, itu adalah ilmu untuk melipat gandakan pemasukan gitu ya. Itu ilmu lanjutan lah. Kalau masih pemula ya harus praktek terlebih dahulu, praktek sendiri. Oke, mungkin itu dulu materi sekarang ya. Silahkan nanti difahami, dirangkum dan dipraktekkan.